mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama yang masuk ke Instagram kita kali ini adalah, bagaimana ketika seorang suami sudah mentalak istrinya, talak 1 atau 2, lalu setelah masa iddah selesai, mereka mengadakan akad nikah yang baru. Apakah hitungan talak tersebut kembali 0 atau dihapuskan? Bagaimana kawan-kawan? Pertanyaan kali ini mengenai permasalahan rumah tangga. Ada yang tahu nggak kawan-kawan? Ya udah, mendingan kita tanya aja ya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan terkait dengan talak, yaitu talak 1 atau talak 2 apabila telah berakhir masa iddahnya. Maka ini disebut juga dengan talak bainunah sughra. Apakah ketika suami kembali kepada istrinya dengan akad baru dan mahar baru, dan tentunya adalah pernikahan baru dengan wali dan saksi, apakah talak yang telah diungkapkan, baik talak 1 atau talak 2, ini masih terhitung, ataukah dia dianggap kosong, 0, atau diputihkan? Baik para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab kasus seperti ini, maka kita akan merinci dengan melihat kondisinya. Kondisi yang pertama, apabila tidak ada wanita tersebut setelah selesai akad nikah menikah dengan laki-laki lain, tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak ada berlangsung lama atau tidak berlangsung lama setelah berakhir masa iddah, lalu sang suami yang pertama yang telah mentalaknya sampai berakhir masa iddahnya ini kembali kepadanya dengan akad baru. Maka kondisi seperti ini, sepakat para ulama bahwa talak-talak yang telah diucapkan atau talak yang telah diberlakukan, maka ini terhitung. Talak ini dia tidak hangus, talak ini tidak diputihkan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, begitu juga dalam kitab Al-Mughni yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Bahkan beliau mengatakan, ya, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang masalah tersebut. Jadi menurut beliau ini adalah perkara ijma', yaitu kesepakatan seluruh para ulama bahwa talak 1 atau talak 2 yang telah berakhir masa iddahnya, lalu sang suami itu menikah, suami yang mentalak tersebut dengan talak yang sudah berakhir masa iddahnya, suami ingin kembali dengan cara menikahi dengan akad baru, mahar baru, dengan adanya saksi dan wali, tanpa menikah sang wanita tersebut dengan laki-laki lain. Maka sepakat para ulama dengan status ijma bahwa talak-talak yang sudah diungkapkan, yang sudah berlaku, maka ini masih terhitung. Bila telah melakukan talak 1, maka tersisa bagi sang suami tersebut untuk di waktu berikutnya 2 talak.
bila ternyata sang suami tersebut telah mentalak dengan 2 kali talak, dan di talak yang kedua ini dia kembali setelah berakhir masa iddah istrinya dengan akad baru, mahar baru, saksi dan wali tentunya, maka tersisa bagi dia setelah akad tersebut 1 talak saja. Ini sepakat para ulama dengan status ijma, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, apabila talak 1 atau talak 2 tersebut telah berakhir masa iddahnya dan sang istri tersebut sudah bukan lagi berstatus istri bagi suaminya, lalu ada laki-laki lain yang menikahinya atau wanita ini menikah dengan laki-laki lain, namun ternyata ditalak atau wafat suaminya sebelum digauli, sebelum terjadi hubungan intim, jima antara si mantan istri dengan laki-laki lain yang menikahinya. Maka ini juga para ulama sepakat dengan status ijma bahwa talak-talak yang sudah diberlakukan itu masih dihitung bila sang suami setelah pernikahan sang istri dengan laki-laki lain tersebut, namun laki-laki lain tersebut itu belum sempat berhubungan badan dengan mantan istrinya ini walaupun telah menikahinya, baik itu dengan perpisahan tersebut dengan talak atau dengan kematian sang suami itu. Lantas mantan suami yang pertama menikahi mantan istri ini dengan akad baru, dengan mahar baru, saksi dan wali. Maka sepakat para ulama, talak yang telah diberlakukan maka ini masih terhitung. Demikian. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah di mana seorang istri talak dengan talak 1 atau talak 2, lalu berakhir masa iddahnya, kemudian sang istri menikah dengan laki-laki lain dan telah terjadi hubungan badan, namun ternyata mereka berpisah. Mereka berpisah bisa jadi disebabkan karena perceraian atau berpisah dikarenakan kematian sang suami. Nah, apabila sang mantan suami pertama ingin kembali kepada sang istri dengan akad baru, mahar baru, wali dan saksi, apakah talak-talak yang telah diberlakukan sebelumnya, talak 1 atau talak 2, ini masih terhitung, masih dianggap? Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang ini disebut dengan mas'alatul hadmi fit talaq, yaitu permasalahan terhapusnya talak tersebut. Ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada kondisi yang ketiga ini. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat para sahabat-sahabat senior. Bahkan ini yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, begitu juga Hambali. Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya masih terhitung talak tersebut. Jadi talak tersebut masih dihitung walaupun ada laki-laki lain yang telah menikah dengan sang mantan istri tersebut.
masih terhitung. Talak tersebut masih terhitung untuk laki-laki yang telah mentalak istrinya talak 1 ataupun talak 2, yang kemudian setelah berakhir masa iddahnya dinikahi laki-laki lain, kemudian laki-laki tersebut berpisah dengan sang istri, mantan istrinya tersebut dengan kematian atau karena perceraian, lalu mantan suami yang pertama ingin kembali kepadanya, maka menurut pendapat jumhur ulama ini masih terhitung talak 1 atau talak 2-nya, walaupun diselingi dengan laki-laki lain. Kemudian ada pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama mazhab Hanafi, kecuali Muhammad ibn Hasan yang rujuk kemudian mengikuti pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat di salah satu riwayat dari Imam Ahmad, demikian. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada pendapatnya Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, pendapat ini mengatakan bahwasanya terhapus, diputihkan talak-talak yang telah ada dengan pernikahan laki-laki lain terhadap sang mantan istri. Ketika laki-laki lain tersebut wafat atau mencerai sang istri dan telah berakhir masa iddahnya, ketika mantan suami yang pertama ini ingin kembali kepada mantan istrinya dengan akad baru, mahar baru, demikian pula adanya saksi dan wali yang menikahkan, maka menurut pendapat ini diputihkan dan dihapuskan talak-talak yang telah berlalu, demikian. Manakah pendapat yang paling kuat? Wallahu ta'ala alam. Saat ini saya condong kepada pendapat jumhur ulama bahwasanya itu masih terhitung. Itu masih terhitung, demikian. Apalagi ini merupakan fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kasus di zaman beliau ada seseorang laki-laki yang mentalak istrinya 1 atau 2, lalu dinikahi istrinya oleh laki-laki lain, lalu ternyata berpisah, lalu mantan suaminya menikahinya. Apakah masih terhitung? Ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu mengatakan, ya, itu masih terhitung ala ma baqiyah. Ya, talak itu ya berada sebagaimana sebelumnya, demikian. Ala ma baqiyah, ya. Di atas apa yang tersisa. Demikian. Berarti laki-laki tersebut ya ketika kembali kepada istrinya walaupun diselingi dengan laki-laki lain, maka tersisa ya masih tersisa talaknya sesuai dengan apa yang tersisa, demikian. Jika dia talak 1, maka tersisa 2. Jika dia telah talak 2, maka tersisa 1, demikian. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita. Selanjutnya, kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Hanya di Can You? Kayak mana ya Ustadz? Pertanyaan kedua yang sudah masuk ke kita kali ini adalah, bagaimana sih hukum sebagai anggota koperasi yang setiap tahunnya mendapat kelebihan namun tidak pernah meminjam? Apakah hal tersebut termasuk riba atau dibolehkan dalam syariat Islam? Bagaimana kawan-kawan? Ada yang sudah mengerti jawabannya? Yuk kita simak saja penjelasan dari Ustadz. Dan jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada kita tentang hukum seputar riba. Apakah sebagai anggota koperasi yang tidak melakukan peminjaman atau berhutang kepada pihak koperasi, namun di akhir tahun selalu mendapatkan tambahan, kelebihan, apakah ini termasuk riba?
Baik, sebelumnya kita ucapkan syukran jazakallahu khair kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Untuk menjawab kasus ini, maka kita rinci dengan melihat kondisinya. Apabila anggota koperasi tersebut itu masuk menjadi anggota tanpa ada setoran uang apapun, tanpa ada menyetorkan uang, baik itu dengan cara pemotongan atau dia langsung yang setor, maka segala hadiah yang didapatkan dari pihak koperasi tersebut yang dia sama sekali tidak menyetorkan uang kepada pihak koperasi, baik itu apakah dia bekerja di koperasi tersebut atau dia bekerja di sebuah perusahaan di mana koperasi tersebut berada, maka hadiah-hadiah tersebut selama koperasi tersebut melaksanakan usaha-usaha itu sesuai dengan syar'i, muamalah syar'iyah, maka hadiah-hadiah yang diberikan tersebut adalah halal. Ini satu kondisi di mana peserta atau anggota dari koperasi tersebut dia tidak menyetorkan apapun. Baik, kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, kondisi yang kedua apabila anggota koperasi tersebut dia menyetorkan dana uang ke koperasi untuk menjadi anggota, dan itu adalah uang miliknya yang dia setorkan, baik itu sifatnya bulanan disetorkan atau mungkin dalam hitungan tahunan, per tahun dia setorkan. Maka yang seperti ini tentunya uang yang disetorkan tersebut kepada pihak koperasi dan pihak koperasi mengelolanya atau mengolahnya, maka akad ini berubah menjadi akad hutang piutang. Akad hutang piutang bila dijamin keutuhan dari uang tersebut untuk dikembalikan di waktunya. Namun apabila uang tersebut yang disetorkan ini dikelola dengan bentuk muamalah mudharabah atau kita katakan syarikah, di mana pihak anggota koperasi bersedia untuk menanggung kerugian, maka jadilah ini ya termasuk salah satu muamalah yang syar'i yang disebut juga dengan syarikah atau syirkah atau musyarakah yang sesuai dengan koridor syar'i. Perbedaannya adalah orang yang menyetorkan atau anggota koperasi tersebut yang menyetorkan uang tersebut kepada pihak koperasi ini bersedia untuk menanggung kerugian yang bersifat alami dari usaha di mana ia meletakkan uang pada usaha tersebut yang dikelola oleh koperasi, pihak koperasi tersebut. Maka apabila bersedia untuk menanggung kerugian, maka segala bentuk kelebihan-kelebihan atau pemberian-pemberian yang ini telah disepakati tentunya, persentasenya, bahagiannya, asalkan bahagian tersebut dia tidak konstan, dia tidak stagnan dan tidak stabil, yaitu nominal persentase tersebut itu dikalikan dengan modal, tidak demikian, namun dari keuntungan bersih, juga bukan dengan menetapkan keuntungan sekian rupiah untuk didapatkan setiap bulannya oleh sang anggota koperasi, tidak demikian. Namun penentuan keuntungan itu berdasarkan persentase dari keuntungan bersih usaha yang dikelola oleh pihak koperasi, maka yang seperti ini halal. Namun apabila dijamin keutuhan modal tersebut dikembalikan di waktunya, dijamin utuh dan selamat dari kerugian,
Maka sesungguhnya status dari setoran uang tersebut ini adalah hutang piutang yang bila disepakati adanya hadiah-hadiah, pemberian-pemberian, bonus-bonus, kelebihan-kelebihan, baik itu di awal tahun, di pertengahan tahun, atau di akhir tahun, maka ini menjadi riba. Ini riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, kelebihan, manfaat apapun, maka dia adalah riba. Demikian. Walaupun tidak berhutang atau meminjam, lebih tepatnya adalah berhutang dari pihak koperasi. Nah, tentunya ini berbeda pula, karena sebagai orang yang berhutang di sini adalah sang anggotanya. Kalau dia mengambil uang dari pihak koperasi untuk dia gunakan, kemudian dikembalikan ya secara utuh plus dengan kelebihannya, maka ini juga riba. Namun bila ini pun tidak dilakukan, namun dengan cara yang pertama tadi, setoran-setoran yang dilakukan oleh anggota atau setiap anggota koperasi tersebut dijamin keutuhan saat pengembalian, kemudian disepakati adanya tambahan-tambahan, bonus-bonus, kelebihan-kelebihan, baik itu di awal tahun, di pertengahan tahun, di akhir tahun, maka kelebihan-kelebihan seperti ini terhitung riba. Demikian rincian dari kasus yang ditanyakan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan mengenai riba? Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari rezeki yang halal. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya ke pertanyaan terakhir di episode Cameo kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya kawan-kawan, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan terakhir dari netizen kita kali ini adalah, bagaimana sih hukum merayakan ulang tahun? Apakah merayakan ulang tahun dibolehkan dalam syariat Islam? Gimana kawan-kawan? Ada yang masih merayakan ulang tahun? Kalau begitu, kita langsung saja tanya ke Ustadz hukumnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan saudara kita. Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan ulang tahun, di mana di hari tersebut dia sesungguhnya berulang tahun, namun dia tidak berniat untuk merayakannya. Bertepatan dia bersama dengan teman-temannya dan ingin mentraktir temannya dengan niatan sedekah kepada mereka. Apakah ini dibolehkan? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu syukran wa jazakallahu khaira atas pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada sang penanya di mana saja ia berada. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, sesuatu perkara yang boleh, yang bahkan ini adalah perkara kebaikan, itu contohnya mentraktir teman, hanya saja bertepatan dengan hari ulang tahun, yang kita tahu bahwasanya merayakan ulang tahun adalah bentuk kemaksiatan, karena ini merupakan bentuk meniru kebiasaan orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir yang mereka merayakan hari ulang tahun mereka, sampai-sampai Nabi dijadikan Tuhan oleh mereka, itu dirayakan hari kelahirannya, hari Natal. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya. Siapa saja yang meniru satu kaum maka ia termasuk mereka. Kalau keburukan yang ditiru maka dia bisa termasuk golongan orang yang buruk tersebut. Kalau kebaikan maka bisa juga termasuk golongan orang yang berbuat kebaikan. Maka hadis ini merupakan sesungguhnya motivasi untuk mengikuti kebiasaan baik orang-orang baik dan menghindarkan sebagai bentuk kewaspadaan, ya, agar tidak mengikuti dan menghindarkan diri, ya, dari mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang buruk, lebih-lebih orang kafir yang akhir dari kehidupan mereka adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, mentraktir saudara-saudara seiman atau bahkan mungkin orang kafir, maka ini perkara yang baik, ya, memberi makan kepada mereka. Bahkan ini merupakan salah satu upaya untuk bisa kita masuk surga. Kata Nabi SAW, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berilah orang lain itu makan, beri makan kepada orang lain, sambunglah tali silaturahim dan sholatlah di waktu malam dalam kondisi orang-orang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat. Baik, ini motivasi dari Rasulullah SAW, memberi makan. Ini bagus, ya. Hanya saja ketika bertepatan dengan hari raya, hari kelahiran, hari ulang tahun, bagaimana hukumnya? Maka tinggal kita lihat saja kebiasaan orang ini yang mentraktir temannya ini atau mentraktir kawan-kawannya ini, saudara-saudaranya ini. Apakah merupakan kebiasaan bagi dirinya di waktu-waktu sebelumnya yang tidak bertepatan dengan hari ulang tahun, ia juga mentraktir kalau ketemu? Bila tidak biasa mentraktir dan dia tepatkan waktu mentraktir itu di waktu hari atau di waktu kelahirannya, maka ini diduga walaupun tidak berniat, ya, di dalam hatinya, maka tindakan ini merupakan bentuk perayaan. Bila dia tidak memiliki kebiasaan mentraktir teman-temannya, namun bila dia termasuk orang yang biasa mentraktir, memberi makan orang lain, ya, di waktu-waktu sebelumnya tanpa memperhatikan waktu itu hari ulang tahun atau waktu-waktu yang khusus lainnya, ya, ketika dia ingin mentraktir karena mungkin kelebihan rezeki, ya, bersyukur kepada Allah. Nah, ketika bertepatan dengan hari ulang tahunnya dia mentraktir, maka ini bukanlah sebuah pengkhususan, maka tidak masalah, ya. Namun bila bukan menjadi kebiasaannya, bukan menjadi ciri baginya, dia mentraktir kawan-kawannya, lalu walaupun hatinya dan itu diungkapkan dengan lisannya bahwa dia tidak berniat untuk merayakan hari ulang tahunnya, namun dia traktir temannya di saat itu dengan niat sedekah, maka sesungguhnya traktir itu merupakan bentuk perayaan terhadap hari ulang tahunnya. Seperti itu. Andaikan dia tidak bermaksud demikian dan dia memang tidak berniat demikian, maka hendaklah
Saya sarankan, maka hendaklah mulai dari detik itu, mulai dari saat dia mentraktir itu, yang ketika itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, hendaklah untuk di waktu-waktu berikutnya dia mentraktir teman-temannya. Maka ketika itu tidak ada pengkhususan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa mengikuti kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, kebiasaan penghuni surga, bukan kebiasaan orang-orang yang buruk, kebiasaan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.